Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiza Surya Putri, NIM 2405031100091. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang budaya organisasi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Budaya organisasi adalah salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan perusahaan, karena budaya akan mempengaruhi cara bekerja, cara berkomunikasi, serta bagaimana setiap karyawan mengambil keputusan. Lalu selanjutnya kita akan memahami apa itu pengertian dari budaya organisasi. Nah, secara sederhana, budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi menjadi pedoman perilaku mulai dari bagaimana karyawan bekerja, bersikap, berinteraksi, sampai bagaimana sebuah perusahaan menghadapi masalah. Nah, para ahli mendefinisikan budaya organisasi sebagai cara kita melakukan sesuatu di tempat ini. Lalu lanjut saja saya akan menerangkan tujuan dari budaya organisasi itu sendiri. Jadi budaya organisasi dibentuk bukan tanpa alasan, tapi mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Seperti contohnya yang pertama, menciptakan identitas organisasi. Contohnya membuat perusahaan memiliki karakter yang membedakannya dari yang lain. Lalu yang kedua adalah memberi arah perilaku karyawan agar semua orang tahu standar perilaku yang benar. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterikatan dan rasa memiliki. Seperti karyawan merasa menjadi bagian dari organisasi. Lalu yang keempat, menyatukan visi dan nilai perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas organisasi. Selanjutnya, pada pembahasan berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Beberapa hal yang membentuk dan mempengaruhi budaya organisasi itu bermacam-macam. Seperti contohnya yang pertama, faktor dari pendiri perusahaan. Seperti nilai awal dari pendiri sangat menentukan budaya awal. Lalu yang kedua dari pemimpin ataupun leadership. Jadi gaya kepemimpinan bisa mempengaruhi perilaku karyawan. Lalu yang ketiga adalah lingkungan bisnis. Persaingan, teknologi, dan pasar juga membentuk budaya. Lalu yang keempat, karyawan itu sendiri. Jadi karakter, kepribadian, dan latar belakang anggota organisasi bisa menjadikan faktor. Lalu yang kelima adalah perubahan organisasi ataupun merger, akuisisi, atau krisis dapat mengubah budaya. Lalu saya akan memberikan contoh dari budaya organisasi di perusahaan. Seperti pada perusahaan Toyota, ada yang namanya budaya Kaizen atau bisa diartikan perbaikan yang terus-menerus, atau bisa diartikan dengan inovasi. Nah, dari semua pemaparan yang telah saya paparkan, kesimpulan dari penjelasan saya adalah budaya organisasi ialah jiwa dan karakter sebuah perusahaan. Jadi budaya mempengaruhi cara karyawan bekerja, berkomunikasi, mengambil keputusan, hingga menentukan keberhasilan jangka panjang. Dengan budaya yang kuat, positif, dan selaras dengan visi perusahaan, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan, memiliki karyawan yang loyal, dan mampu bertahan menghadapi perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.